Amin. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di sesi belajar bareng kali ini. Pada sesi ini kita akan belajar materi algoritma pemrograman lanjut yang akan diajari oleh salah satu kakak tingkat kita dari Informatika 22, yaitu Mas Andre. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rifki atas waktunya. Mungkin saya mau tes dulu apakah suara saya terdengar. Terdengar, Mas. Oke. Berhubung ini kan saya tuh sama sekali nggak pernah ikut cutting saya yang angkatan 21 itu ngadain belajar bareng itu saya nggak pernah ikut. Ya mungkin Mas Rifki bisa menyampaikan kira-kira kita nanti tuh cuma mau bahas soal aja atau perlu review menyeluruh? Kalau kami biasanya cuman bahas soal tahun lalu, Mas, sama nanti kalau semisal ada teman-teman yang tanya seputar materi terkait, Mas Andre bisa ikut jelasin. Oke, siap. Oh, di sini saya juga ingat-ingat ya teman-teman. Banyak ini materi 1 tahun yang lalu. Apakah udah bisa dilihat? Ya, Aman, Mas, Mas, aman. sudah bisa. Oke. Soal. Bentar. Kayaknya udah beda di sini. Oke. Oh, mungkin langsung aja ya. Kita bahas soal nomor 1 ini. Soal di tahun 2023. Sebelumnya aku pengen tanya dulu nih. Dosennya siapa aja sih? Kalian? Kalau dari kami dosennya Pak Mangras, Mas. Bu Wilis udah nggak ada?
Bu Nggak Wilis ngajar ini. sepertinya sudah enggak. Waduh. Di sini kalau kasusku dulu itu Bu Wilis itu kayak gimana ya? Kalau ngoreksi itu beliau suka nggak detail, jadinya yang penting-penting seputar eh, logika atau apa proses itu aja sih. Jadinya bisa dibilang auto A. Mungkin teman-teman agak kurang hoki kalau nggak dapat duit di mood sih sorry sih. Oke, lanjut. Mungkin langsung aja. Nomor satu, ilustrasikan sorting dengan metode bubble sort. Oke. Nah, mengingat ini itu belajar bareng, jadi aku pun ingin browsing-browsing juga ya teman-teman. Meskipun ya sebenarnya gampang yang bubble sort, cell sort, atau yang lainnya. Nah, di sini kan eh, kalau di materi teman-teman tuh ada apa aja sih? Coba aku ingat-ingat dulu. Bubble sort, ada, bentar. Ada bubble sort, terus insertion ya, insertion short, terus cell short, sama mix short. Bener ada 4 ini bukan? Atau ada lagi? Halo? Kurang lebih itu sih, Mas. Oke. Nah, mungkin di sini aku akan jabarin semuanya sih sekalian. Siapa tahu nanti keluar itu. Kita mulai dari bubble short. Kita googling aja biar kita tahu skemanya. Ini mengganggu sekali. Nah, itu it's floating matching concept. What? Yes. Panggilan ini gimana sih? Oke. Bubble short. Uh, bubble short. Kicks for kicks. Kita cari gambar dulu. Benar kurang lebih seperti ini. Iya, betul. Oke. Oke. Paham. Mungkin ada dari teman-teman ada yang tahu ini cara nge-hit notif ini di mana ya? Kurang tahu ya, Mas. Ini bentar. Gua akalin aja lah. Ini aja. Oke. Mungkin kita bisa kerjakan di sini. Eh, ini aku udah nyiapin angkanya. Semisal kita pakai name-nya siapa nih? Name aku aja ya. 1, 2, 3. Nah, ini total ada 9 digit kan? 9 digit. 1, 2, 3. Oke, 9 digit. Kita kopas langsung. Pakai ini sebenarnya. Kebiasaan. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5.
Satu grup kan? Oh iya betul. Bentar. Figma nggak enak banget. Kontrol C ya mas. Buat video. Zero lokatnya. Betul. Kedua, kosong, kosong. Oke. Nah konsepnya bull shot itu sebenarnya nggak semua ya. Sebenarnya sih. Tapi kok ini terlalu boros sebenarnya sih. Tapi kalau dosennya Pak Mangaras, soalnya gini ya teman-teman, aku sepengalamanku dosennya Pak Mangaras itu nilainya agak random. Jadinya semisal teman-teman itu jadi tukang gendong itu bisa dapat B plus, tapi yang digendong bisa dapat A. Perlu kan? 4, 3, oke. Bikin itu aja. Karena dimintanya simulasi, jadi 1, 2, 3. 1 dibandingkan dengan 2 dengan 3. Benar-benar. Oke. Kita ganti warnanya dulu. Jadi untuk yang ini teman-teman itu tinggal ngasih coretan aja sih. 1 dibandingkan dengan 2. Wow. Bentar. 1 dibandingkan dengan 2. Kok warnanya kacau. Berulang jadinya perulangan 2 kali, for 2 kali, 1 for untuk mengambil yang ini, indeks yang ingin dibandingkan, kemudian for yang lain itu ngebubble dari selain yang indeks yang ingin dibandingkan. 1, 2. 1 dibandingkan dengan 2 sudah lebih kecil, udah benar. 2 dengan 3 udah benar. Nah 3 dengan 2 kita ganti warna. Ya itu aja. Karena dia beda, kita langsung balik. Bentar. 2, 3. Bentar. Oh, keliru ya. Oke. Itu bukan bagus. 1 lebih kecil. Oh. Oke, paham. Aku udah ingat. Sip.
dibandingkan dengan 1, masih dibandingkan dengan 1 masih lebih kecil. Nah, di sini baru dibandingkan, udah beda. Ternyata 0 itu lebih kecil dari 1. Nah, akhirnya kita perlu untuk menukar kedua sel ini. Hasilnya ditaruh di bawahnya. Oke, yes. Tapi untuk sebuah perulangan harusnya nggak perlu. Bentar. Dibalik, oke. Mending di kertas sebenarnya. Kemudian 1 dibandingin lagi dengan 0, nanti ditukar lagi. 1 dibandingkan. Iya, 1 dibandingkan dengan 2. Kemudian 1 dibandingkan dengan 7, 1 dibandingkan dengan 7, 1 dibandingkan dengan 8. Bentar. Kami berapa dengan langsung diubah. Lebih simpel ini sih. Iya, untuk mengecek apakah oh iya betul. Langsung diganti, kemudian oke. Paham. Lebih seperti itu. Jadi kita langsung ubah aja di bawahnya, teman-teman. Kelamaan kalau kayak ini ganti jadi merah. 0. Warna. Nol. Kemudian ini jadi 1. Diputar terus jadi 1. Kemudian sekarang yang 2, kita mulai dari 2. Merah masih lebih kecil, 2 sama dengan ternyata lebih kecil. Kita fokus lagi. Mungkin aku mikir terlalu jauh gitu. Ganti warna. Sekarang ini diganti 1. Ada kok mati. Dokternya sih tidak. Ini 2. Kemudian yang 3 sekarang. Was. Set. 3 dibandingkan 2.
masih lebih besar. Oh, ternyata udah lebih besar ya. Lebih besar, langsung ditukar. Oke. Kemudian yang di switch ke 4 dibandingin lagi terus, atau aku bikin semuanya dulu, jangan sih. Ini ditukar sama yang ini. Notasinya kita terakhir aja. Dua ada itu. 3 dibandingkan 2, ternyata ditukar lagi. 3 dengan 0. Bentar. Lebih mudah pakai codingan nih sebenarnya. Bentar. Satu diputar terus, kemudian gitu. Oke, paham. Iya, aku harus kelewatan 1. Oke, kita kupas dulu aja semuanya. Pantesan. Enakan di kertas. Ya, yang terakhir nggak perlu. Oke, aku udah ingat sekarang. Ini 1 dibandingkan dengan yang ada di kanan ya. Kemudian ketika di kanannya itu, aku tulis aja sih, kelamaan. Dari indeks 0 maka ditukar, sehingga hasilnya adalah ini. Oke, udah benar. Aku tinggal perlu mencoret ini aja. Oh, oke. 0 paling kecil, kemudian dicek lagi, ternyata paling kecil, masih paling kecil, oke. Kemudian lanjut di
indeks ke 1. Indeks ke 1 dibandingin masih lebih kecil sama dengan ditukar sama 1, kemudian ditukar lagi sama 0. Sehingga 1 ini, 2 ini posisinya di sini benar, 1 posisinya di sini, teman-teman. Pak Mangar sih agak tricky ya Pak Mangar. Satunya di sini, 2-nya di sini. Jadi 2 ditukar dulu ke sini, 1 ke sini, mampir, kemudian 1 di replace lagi dengan 0. Oke, lanjut. Sini 0. Kemudian yang indeks ke 2, 3 sama 2. 3 lebih besar, ditukar, masih sama dengan 2, ditukar lagi karena ini 1, 7, masih lebih kecil. Oke. Jadi di sini tuh angka 1. Karena tadi itu pernah ditukar dengan 2, di sini 2 dulu, lalu kemudian 2 ditukar dengan 1, sehingga posisi 2-nya di sini. 3-nya di sini. Betul. Kemudian indeks 3. 3 dibandingkan 2. Static offset. Ditukar, kemudian dicek lagi, masih sama lebih kecil. Oke, berarti udah nggak perlu ditukar lagi. Ini belum diganti ya tadi ya. Nol. Ini udah fix 1. Nanti aja itu. 3 udah ditukar, 2 benar. 2 juga udah di sini. Kemudian 3 ditukar lagi. 3 ditukar lagi, udah ditukar. Sini masih 2. Dua ditukar. Kemudian affinity ya. Set. Ditukar dengan 2. Sini 2, sini 3. Dua, ya 3. Tinggal dikupas. Itu apa sih? Dua. Ini udah fix 2. Cuma pertukaran beruntun. 3 udah di sini, 3 dicek dengan ini ternyata udah oke, udah lebih kecil. Dicek dengan ini juga udah lebih kecil. Oke. Kemudian langsung di screenshot. Nggak perlu kan? Iya, tidak perlu. Kalau aku kasih keterangan dulu aja. Lama. Biasa pakai fit. Coretan kuning adalah yang udah pertukaran nilai
Mantap. Sel. Oke, nomor 1 bagian 21. Double shot. Kemudian insertion short. Ini kalau kita bikin itu terlalu memakan waktu yang teman-teman. Dan aku akan membersamai teman-teman dengan googling insertion short simulation. Intinya kalau insertion short itu maju mundur teman-teman. Ini sepertinya ini mirip kayak di modul. Semua sama TSD semi X for X. Ya betul. Insertion short. Aku kasih linknya aja. Karena ini sebenarnya cukup mudah. Shell shock. Nah, kalau shell shock agak tricky tapi mudah juga sebenarnya. Kalau pakai kertas ya. Aku tadi udah nyiapin di sini. Nah ini dia. Setelah pasang link kita bahas bareng. Kemudian quick shot. Quick shot aku juga udah nemu tadi. Ini. TML. Ya. Bentar. ATM atau ATM? Shell shot. ATM. Oke, kita bahas yang insertion shot dulu. Jadi insertion shot itu cuma pakai satu perulangan untuk maju, dan kemudian for yang mundur itu buat ngecek apakah data yang sebelumnya itu ada yang kecil. Misal di sini, kelihatan nggak teman-teman? Misal di sini 23, 1, 10, 5, 2. Nah kemudian indeksnya dijalankan maju 1 buat ngecek. Kemudian setelah indeks berjalan, kemudian dibandingkan dengan yang di belakangnya. Setelah dibandingkan dan ternyata yang di belakangnya itu ternyata lebih besar, maka nilainya ditukar. Nah kemudian indeksnya maju lagi. Nah, sekarang indeksnya ada di indeks ke-2. Kemudian ngecek mundur lagi. Ngecek ternyata 23 lebih besar dari 10. Kemudian ditukar. Nah sebenarnya ini dicek lagi ya teman-teman, sampai ke 1. Nah dibandingkan 10 yang tadi udah ditukar, 10 dibandingkan 1 ternyata 10 lebih besar, berarti udah benar. Kemudian
Lanjut indeksnya dijalankan. Sekarang indeksnya ada di 5 atau di indeks ke 3. 0, 1, 2, 3. Nah, indeks kelima ini dibandingkan mundur lagi dengan 23 dengan 10. Dan ternyata nilai yang lebih besar pertama kali muncul dari kiri itu adalah 10. Makanya nilainya ditukar. Pertama-tama adalah 5 ditukar dengan 23 dulu, karena 23 lebih besar, sehingga 23 geser. Kemudian 5 yang ada di sini, yang tadi udah ditukar, dipindah lagi ke indeks ke 1. Jadinya sini 5, 10, 23. Sebenarnya 5 itu dicek lagi, cuma tidak ada operasi pertukaran. Kemudian lanjut di indeks berikutnya. Indeks terakhir sekarang. Nah, kemudian dicek di bagian belakangnya, yang pas di belakangnya itu ternyata lebih besar dari juga 10. Ternyata masih lebih besar ditukar, kemudian 5 masih lebih besar ditukar. Itu lebih kecil. Mungkin ini aja sih yang aku share. Simulasi seperti ini. Tadi insertion. Simulasinya itu 100. Kemudian sensor simulasinya di sini. Jadi ini gapnya dibagi 2 dulu. Screen. Oke, yes. Ini gapnya dibagi 2 dulu, teman. Nah, misal name kan nanti ada angka sendiri. Misal di sini 9. Nah, tetap gap yang dibagi itu 9 dibagi 2 tetap 4 itu. Jadi 0 sampai 3 dan di sini 4 sampai 7. Nah, 9 ini dihitung di sini, di belakang. Bagus. 9 dihitung di bawah. Kemudian ini dibandingkan. Oke, dibagi 2 dengan cara panjang array dibagi 2. Semisal arraynya 9. Semisal
bisa. Nanti gap yang diambil itu cuma 4-4. Empat dan empat. Empat ini empat kali. Karena kasus di soal adalah ini kasus. Kemudian setelah dibandingkan dan ditukar. Nah, tadi semisal kita itu punya angka 9 ya, angka 9 di sini. Dibandingkan dan si gambar mungkin supaya teman-teman mudah baca di sini ya dari oke 9 angka terakhir yang tidak pasangan di akhir ini dibagi dua, lebih tepatnya dibagi 4 ya, supaya menghasilkan pasangan dua-dua. Sembilan tadi di layar ketiga teman-teman. Dibandingkan Bitcoin is yeah, there is no place. Okay. Kemudian ini tuh 5 instances shop yang tadi. Final, we show the rest of the array, the power of value. Oh, oke. Karena udah 1, karena selnya udah 2. Terus, harus sudah. In the original, harus diselect the extra button. Jika perlu. Karena dibagi 4, 14 bagi 9, 14 minus 19. Ternyata ini tidak pernah. If required, jika perlu ya. Jika perlu.
cover, kita bisa swap lagi di lagi nilai dibanding tadi. Tapi di contoh yang tadi Ibu kamu takon, wih Mbak mau pesen tak meneh neng Bu AC. gimana teman? Ada yang perlu dipertanyakan dulu? Atau saya lanjut dulu? Siapa yang kita bisa? Extraction. Tapi harusnya kalau dosennya Pak Mas itu soalnya tidak kayak gini. Soalnya biasanya cuma 2, 1 gitu. Ini indeksnya 14. Kita mulai dari 14 indeksnya. Kita maju. Indeksnya diajukan, kemudian cek di belakangnya. Ternyata lebih kecil. Kemudian maju lagi, cek indeks di belakangnya ternyata lebih kecil. Berarti udah oke. Kita lanjut. Kita cek indeks di depannya lagi 10. Kita cek di belakangnya 27. Ternyata 27 lebih besar. Kita swap, kita tukar 10 jadi di sini. 10 kita cek lagi ke belakang. Ternyata lebih 19 lebih besar. Kita tukar. Kemudian kita cek di belakangnya lagi. Ternyata lebih besar, kita tukar. Sehingga kita harusnya ke suara-suara. Ya, mudah dibaca nanti. Jika dibaca lagi atau mau di grade. Mungkin mau tanya dulu ini, besok sifat ujiannya itu buku terbuka atau tertutup? Halo? Halo? Dan, kita lanjut aja. Ini udah jadi, langsung jadi, step langsung jadi. Nah ini, indeksnya masih sama, supaya di sini, indeksnya masih sama, indeksnya masih sama, indeksnya masih sama di sini, indeksnya di sini, mungkin kurang lebih dari itu. Kalau yang ini aja cukup mudah, asalkan kertasnya nanti mencukupi. Ya, teman-teman akali aja. Kemudian yang quick shot, nah ini yang bagian paling sulit. Kita kembali di dalam quick shot itu nanti ada pivot namanya. Dan pivot itu fungsinya itu buat menangani menjadi nilai tengah dari
eh, pecahan yang ingin dibikin. Dan di sini biasanya itu pivot itu ditaruh di paling belakang, diambil dari indeks yang paling belakang. Di sini contohnya 13. Kemudian di sini tuh ada I, ada I, ada J. Nah, I dan J ini ke sini terus bergerak sekali dari 15. Ini bergerak ini saling mendekat ini, si I ini mengambil nilai dari indeks array yang ada yang mewakili di bawahnya dibandingkan dengan 13. Kan aku tulis aja setiap I dan J bergerak. Baik, di bawahnya dibandingkan dengan dan J bergerak, nilai array yang ada di bawahnya dibandingkan dengan pivot. Untuk ditentukan itu luas kanan itu akan masuk ke sub kelas sub array kanan atau sub array. Oke. Kemudian udah kebentuk yang ada di sini. Udah dibagi, kemudian ditentukan pivot lagi. Sama di sini juga yang lebih besar dari 13 udah jadi, kemudian ditentukan pivotnya. Lalu sama kayak proses yang di atas tadi, ada I dan J yang nanti untuk proses perbandingan 11 ini ditaruh di tengah sebagai pivot. Kemudian yang lebih kecil dari 11 disub lagi, kemudian disub lagi yang lebih besar, dan itu seterusnya sampai nilai sub array ini tinggal 1. Kemudian setelah tinggal 1, langkah terakhir tinggal digabungkan kembali dari sini. Ada yang ditanya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu pertanyaan dulu? Halo? Permisi mas, Gimana? mau tanya itu yang apa? Kalau pivot index paling depan bisa nggak mas? Bisa, sebenarnya bisa. Aku sendiri di proyek itu pakai pivot bebas.
yang benar ya. Soalnya gini, dosen Pak Mangars itu harus main neuroscience banget, main psikologi banget itu. Kemungkinan soalnya teman-teman nanti itu cuma 2 atau 1, kemungkinan sih. Tapi kalau soalnya semakin banyak itu semakin syukur harusnya, semakin mudah kayak soal-soal kayak gini. Dan so, ini kurang satu spasial. Nanti bisa diedit lah ya. Aku kirim file doc aja. Nah, misal pivotnya itu dari 16, misalnya diambil dari 16 itu bisa aja. Kemudian I dan J itu tetap dari yang paling pertama itu I, kemudian yang J itu paling akhir. Kemudian saling digerakkan, yang J itu di minus-minus di decrement, kemudian yang I itu di increment ditambah, terus digerakkan ke tengah. Nah, ketika pengkondisiannya, ketika I dan J itu bertemu dengan indeks yang menjadi pivot, maka proses perbandingannya berhenti. Nah, sehingga bisa dihasilkan kayak gini, sama persis. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang ini aman ya? Waduh. Ini teman-teman bisa lihat file Word enggak? Bisa, Mas, bisa. Oke. Yang ini aman ya? Aman, insya Allah. Oke. Kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 harusnya udah yang paling gampang sih ini. Mungkin teman-teman yang udah jago ya, nah, sambil ngapain. Oke, pointer. Gambarnya pointer itu sebuah alamat ya. Alamat sebuah data. Semisal di sini aku tadi udah nyoba-nyoba sedikit. Anggap aja pointer itu hapus semuanya. Semisal di sini ada in nilai, jangan nilai udah in kacang sama dengan 10. Atau gini, oke. Analogi paling mudahnya kardus itu aja. Kemudian in alamat kardus sama dengan dan jangan dulu. Bahasa gampangnya sih gini. Semisal kita deklarasi variabel, itu kita itu langsung punya kardus dan di dalam kardus itu langsung bisa dikasih nilai. Sedangkan kalau kita deklarasi pointer, semisal meskipun ini integer, tapi isi dari pointer ini itu cuma alamat yang kayak gini. Ya mirip-mirip lah ya. Yang 0x apa itu. Ya kurang lebih kayak itu. Nah, semua tipe data pointer itu isinya cuma kayak gini, teman-teman. Jadi pakai gambar harusnya. Tapi ya nggak usah. Alamat kardus. Nah, misal kita sekarang ingin mengisi alamat ini dengan sebuah alamat. Ya, alamat kardus sama dengan alamat kardus sama dengan dan kardus. Nah, mungkin ya teman-teman udah jago lah kalau yang ini ya. Kalau kayak gini kan kita nggak bisa nih. Soalnya alamat kardus ini tipenya pointer. Tipenya yang kayak gini. Sedangkan kardus ini nilainya isinya. Ketika kita memanggil kardus, itu yang keluar itu isinya, isi dalam kardusnya. Sedangkan alamat kardus ini perlu alamatnya aja, tulisannya aja. Kita perlu menambahkan dan di depan variabel untuk mengakses alamat atau gampangnya alamat dari variabel.
Semisal di sini ada alamat integer lagi, kemudian alamat 2 sama dengan kardus. Kardus ini. Nah, keuntungan dari penggunaan pointer ini, teman-teman, ketika kita ingin melakukan banyak operasi di prosedural ya, terutama, itu kita bisa mengakses berbeda-beda berbeda-beda apa variabel pointer. Tapi kita sebenarnya hanya mengeksekusi satu variabel yang sama. Contoh mudahnya gini, aku punya sebuah fungsi menambah nilai YT, menambah nilai integernya berupa pointer n. Karena void nggak perlu return, kemudian n sama dengan n plus 1. Ini pointer ya. Nanti kita bahas bareng. Kemudian dapat nilai ini pada baru aja in n k n aja nama nilai alamat dari n. Ctrl V, error. Iya betul, karena ini integer. Error. Oke. Sekarang kita cek, ini kan nilai n itu 12 teman-teman. Kemudian kita mengirimkan n ini ke dalam parameter menambah nilai. Kalau teman-teman biasanya pakai fungsi, itu kan nilai yang dikirimkan itu cuma di copy aja ya, istilah kasarnya itu. Cuma di copy, kemudian bisa dipakai itu. Sedangkan kalau kita pakai pointer, ini in n, karena ini itu cuma alamat, jadi eksekusi yang ada di sini itu langsung dieksekusi di alamatnya variabel yang dikirimkan. Jadi yang harusnya berubah itu nilai n ini. Kita cek. Well, nilai n sama dengan n. Apakah berhasil? Atau nilai n sama dengan 13. Biar lebih rapi lah ya. /n. Nah, gini teman-teman. Mungkin dari sini dulu ada yang perlu dipertanyakan? Atau tulisan ini kurang gede atau apa? Silakan. Aman ya? Ada chat ya? Gimana, Mas? Mas kalau yang jadi pivot index paling depan bisa tidak? Bisa. Pivot itu bebas sih sebenarnya. Tergantung teman-teman itu gerakin I sama J-nya. Karena yang paling sulit di quicksort itu ya itu. Gerakin I sama J sama ngontrol itu. Ngontrol supaya anggota selain pivot itu bisa dibandingin sama pivot, kemudian dibagikan ke kelompok yang baru. Itu yang paling. Sama ngurus rekursifnya. Itu kalau disuruh coding sih. Tapi kalau dosennya memang harus ya enggak. Lebih ke cerita atau suruh coding dari nol sampai akhir. Ada open mas buat mungkin ada yang mau ditanya lagi terkait pointer. Ini belum bahas soalnya. Pointer. Catatan dulu. Melatih pemahaman.
Green screen. Copy. Apakah teman-teman di sini masih pakai Genie? Halo? Masih Mas, masih pakai Gini kalau praktikum. Waduh. Berarti responsi itu, oh, kalian teman-teman responsi itu pakai Genie. Rata-rata ya Mas, kebanyakan pakai Gini. Hmm. Tapi ada yang bebas juga Mas. Oh, N17, press any key to hand. Oke. Apakah dari pointer ada yang perlu ditanyain dulu? Halo? Aman lah ya? Langsung ku kerjain aja. Sekarang, tinggal pas kan kayak gini. Bentar. Oke, paham, paham. Itu kan tadi baru aneh. Iya, oke. Mulai, sebentar. Mulai mengerjakan. Metode paling mudah ketika mengerjakan di kertas. Oh gini, nggak perlu aku kerjain. Tapi kita kerjain di komen bareng-bareng. Ini kasusnya ketika bintang, teman-teman tulis saja alamat yang jadi alamat itu apa aja. Ada A, B, F, C. Untuk saat ini, setahu saya itu bintang 1 sama bintang 2 itu sama aja, teman. C, D asli, E asli. Variabel. Yang jadi variabel D, E. E. Tapi array. Kemudian D sama dengan, sebelum itu. Yang jadi variabel itu. Kemudian, nah oke. Di sini F itu mendapat sebuah malloc, yaitu memory allocation. Jadi semisal kita kan tadi variabel tuh kayak kardus tapi udah siap diisi ya. Sedangkan alamat pointer itu cuma tulisan alamat dari kardus. Nah, ketika di malloc memory allocation itu alamat yang sebelumnya itu cuma kertas saja, kertas tulisan alamat itu, dia dikasih alokasi memori, alokasi kardus. Nah, tapi kardus ini bukan sebuah variabel, melainkan alokasi memori aja yang siap diisi. Di mana si alamat F ini nanti reference ke kardus yang disiapkan tadi. Mirip-mirip variabel, tapi ya ngaksesnya aja yang beda sih. Kalau udah di sini, udah diginiin. Oke. F malloc berarti sudah punya kardus sendiri. Sudah punya kardus sendiri. Bentar, Mbak. Aku belum screenshot mana. Screen. Nanti kalau mau di print atau apa, biar gampang. Oke.
Sudah punya karbon sendiri, oke. Kemudian D, dua digit terakhir nama Anda. D sama dengan DC ya. Smell di sini 78. Misalkan. Kemudian D sama dengan D modulus 10. D modulus 10 sama dengan 8. 78 bagi 10. Tulis saja di bawahnya D sama dengan 8. Kemudian B, karena B itu sebuah alamat. Oh, bentar. Yang E lupa dikasihkan. E sama dengan, karena dia array, B, E sama dengan 1,2. D 8. Oh, ku sekat lah ya. F sudah punya D, oke. Kemudian B sama dengan E. Ini cara nulisnya ref alamat B sama dengan alamat E. Alamat E berarti alamat array yang ada 2 itu. Alamat B sama dengan alamat E. Udah. Kemudian C. C itu adalah alamat dari A. Reference ke, oh, paham. Tapi A itu tidak punya, A belum punya alamat. Oh, oke. What's the difference between, bentar. What? Waduh. Difference between A pointer and pointer. Waduh, sampai pula. Pointer name, get type. It's a person attributed to pointer and the represented by level of integration. Oh, levelnya aja. Single pointer is what? Oh. Base, bener. Data tipe pointer ini. K is a pointer to P. A pointer to a pointer. Oh, iya, oke. Paham. Jadi perbedaannya yang bintang 2 sama bintang 1. Kalau bintang 1 itu bisa memiliki alamat dari variabel. Kalau bintang 2 itu bisa memiliki alamat dari variabel yang dimiliki alamat. Jadi nyebrang gitu aja. Nyebrang apa ya? Alamat itu bentar. C ya tadi. C alamat C sama dengan alamat A. Padahal A belum memiliki reference. Iya kan? Benar. Bintang-bintang pointer itu bisa menerima alamat yang menyeberangi enter lah ya. Bisa menerima alamat yang menyeberangi pointer bias.
Alamat C alamat A. C dan A adalah sama. A sama dengan B. Kemudian A reference ke B. A alamat A reference ke B. B juga sebuah alamat. Tapi B sudah diisi oleh alamat array. Jadinya alamat dan array saja. Dan array. Yang array 2 tadi. B sudah di situ. A sudah di situ. Sehingga si C karena A juga di itu, berarti si C juga sama, kan? Already C array 2 A dan B. Nah, ini udah A sama dengan B, terus F sama dengan D. D tadi udah reference ke 8. Oh, D itu variabel. Oh, berarti ya emang perlu ya kayak gini. Biar gampang aja sih. Karena D8 bintang F sama dengan D. Oh, nilai F. Oke. Bintang F sama dengan D. Ini maksudnya adalah nilai yang ditunjuk alamat F akan diubah akan di-replace oleh var D, oleh nilai dari var D, karena nilai var D yang nggak ada efek apapun akan di-replace oleh nilai dari var D, sehingga F D tadi 8, bintang F tadi merujuk ke alokasi. Nah, F itu punya kardus sendiri kan, kardus F sama dengan 8, kardus F 8. Oh, benar. C out oke. C out harusnya D itu 8, E0 itu tadi E0 sama dengan itu variabel, E0 itu 1, kemudian E1 itu 2, A itu reference ke array 2, A sama dengan B. Ya, A itu reference ke 2. B, bentar, 2, itu 2 benar. Bintang B, bintang C. Bintang B itu alamat E, D persen 10, B sama dengan E, C, dan A. Ini gampang sih. C. Di 10, kenapa dia dot A? A sama dengan B, sedangkan B sama dengan B. Tapi nggak gitu juga sih sebenarnya. Yang bilang C. A, B, F. F belum muncul. Belum. 8, 1, 2. 1, 2. Bintang A itu A sama dengan B. A di replace oleh B.
B itu A. A itu sebuah C itu dan A. C itu dan A benar. C itu dan A. A sama dengan B. Iya. A sama dengan D. Harusnya array ya? Benar. Atau aku kurang teliti aja. C juga. C masih array. Cek. Tapi ini harusnya salah sih. Oke, kita cek dulu. Semisal kita mau di print B. Sulit ya kalau nggak pakai kertas. Coba. Satu modul. F sama dengan new in. Set new in. Name D sama dengan 78 modulus 8. Modulus 10. Kemudian B sama dengan E. C sama dengan alamat dari A. A sama dengan B. Bintang F sama dengan D. Oke, check out. Nilai masing-masing. Nilai D, nilai E0, nilai E1, terus nilai A. Kita sampai A dulu aja. Oke. Cek. Profit. 8121. Oh, bentar. Sesuai ekspektasi. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Bintang A, terus bintang A, bintang B, bintang palsu. B, bintang C. Iya betul. Oh gitu. Bener ya? Ternyata bener ya? Karena ini itu wujudnya array ya teman-teman. Jadi yang diakses itu cuma indeks yang ke 0. Ternyata benar. Kok benar ya? Kemudian lanjut aja. A, alamat A. Alamat A sama dengan alamat E1. Dan E yang ke-1. Kemudian alamat C yang sama. Oh, bukan alamat C. Nilai yang ditunjuk. C sama dengan D itu tadi 8. D dikurangi min A. Dikurangi A yang ditunjuk A tadi 1 ditambah F. F tadi karena sudah punya kartu sendiri. Jadi F itu sudah enggak tergantung variabel. F itu 8. C sampai 8 min 1 plus 8. Ya, plus.
langsung lah ya. Sama 15. Lalu nilai alamat A sama dengan alamat dari oke. E plus 1 min E banyak. Ini aku lupa banget. Alamat B bukan alamat A sama dengan D. Alamat A sama dengan alamat A sama dengan D. Berarti udah diganti. D. Menunjuk 8. Menunjuk 8. A udah ganti. Lalu bintang A itu nilai dari A. Dari yang ditunjuk. A sama dengan nilai dari B plus 1. B itu tadi apa? Oh, B tadi itu jadi kan karena B itu karena B adalah karena B menunjuk array ada dua ya? Dua. Kemudian B itu perlu mengakses B itu pengen mengakses yang indeks yang ke 1 ya teman-teman. Kan indeks 0, 1. Nah, karena dia pengen mengakses indeks yang ke 1, makanya di plus 1. Nilai B plus 1. Nilai dari indeks ke 1 ke 2 ya. Nilai 2. Nilainya sih, iya benar. Nilai dari yang ditunjuk A sebenarnya nilai 2 dikurangi E1. E1 itu 2. Oke, lanjut. C sama dengan dan F. Oke. Alamat C sama dengan alamat kardus lanjut. C out harusnya C out kedua itu ya. C out kedua harusnya E0 itu tidak berubah. D itu masih 8 karena dia variabel. E0 itu 1, E1 itu 2. Iya betul. E1 itu 2. A itu 8. 8 tadi. Kemudian A diubah ke nilai 2 min 2, 0. A diubah jadi 0. Kemudian nilai B. B apakah ada yang berubah? Karena B merujuk array 2. B tidak berubah jadi B tetap 1. Dan C tidak berubah. Alamat C sama dengan alamat K plus F. C sama dengan 8. Kita coba buat tes. Kalau yang ini mungkin aku akan langsung ngoding aja ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman baca aja di file. E0 E1 A B dan C. Oke. Apa? Sama.
Cek. 1 2 1 1 1. Oh, salah ya? Bentar. Oh, aku yang salah di sini. Oke, cek. 8 1 2 1 1 1. 8 1 2 0. Wah, ini 1 2 bener. Nah, itu 1. Oh, kita perlu ngecek dulu sini. CO, NDL. Aku agak lupa yang bagian itu. Sepertinya yang bagian ini tuh dia tuh tidak hanya diambil nilainya, tapi juga diganti nilainya. Di replace kali ya? Dikurangi. Dikurangi. Nah, pertama, itu apa sih? B+1. B+1 itu apa sih? 2. B+1 itu 2. Benar. Kemudian ketika B+1 dikurangi, eh, benar, 1. 2 dikurangi 2, kan? Shame. What is this? Nol. Namun, harusnya 0, kan? Nilai dari yang ditunjuk A, nilainya cuma 2 min 2. Apa aku ada yang salah ya? Atau emang ini belum kuat? Oh, wow. Pantesan. Sama dengan, dan ternyata belum kuaplikasiin. Saya sama dengan D min bintang A plus bintang F, kemudian A sama dengan alamat dari D, kemudian nilai yang ada di dalam A diubah menjadi nilai dari B+1. B+1 dikurangi indeks ke 1. Udah ada ya? Oke, nggak apa-apa sih. Lanjut dulu aja. Saya sama dengan alamat dari F. A, C, D min, dan A plus dan F, A dan D, dan A dan B plus 1, min E1, C, dan F. Oke. Oh, bener ya? Cuma beda ini aja. Ini nilai dari oh gitu. Gitu, paham. Oh gitu. Semisal nggak pakai ini. Permisi Mas, berhubung udah Ya. langsung ke nomor 3 gimana Mas? Soalnya nanti takutnya Oke. ganggu ibadah teman. Oke, aman. Kok kupas dulu ya. Nah, yang bagian ini, yang soalnya dosennya Pak Mangar sih, itu yang kok agak, yang ini teman-teman pelajari dulu. Telusuri lagi. Aku agak lupa bagian ini.
Oh, shit. Oke, ini kan bisa sih. Saya 4 kali screen. Untuk yang soal nomor 3 itu aku udah bikin sih, yang ekstrim. Teman-teman udah belajar vektor belum ya? Udah dikasih vektor belum? Sama Aslep? Halo? Ada yang belum kayaknya, Mas. Tapi ada yang sudah? Belum mas, belum. Kurang. Oh, oke. Kalau buat mempermudah aja sih, kita itu pakai vektor aja. Kan array itu jumlah data yang ditampung itu nggak dinamis ya, ditentukan dari awal. Sedangkan kalau kita pakai vektor, bentar. Sedangkan kalau kita pakai vektor, itu jumlah data yang bisa ditampung itu variatif, dinamis. Nah, semisal teman-teman udah familiar dengan JavaScript, itu teman-teman pasti kenal sama yang namanya array object itu kan, yang bisa di-push sama di-pop. Nah, ini mirip kayak gitu. Nah, nanti ini teman-teman pelajarin aja. Tapi ini belum sesuai sama yang di soal sih. Nah, semisal kita punya data di sini, tadi itu apa datanya? Nilai UTS, nilai UAS, oke. Name nilai. Oke, name nilai. Misal 101, 102, 105, 190. Oke, kita udah punya datanya. Ini datanya satu tuh. Nilai UTS UAS. Setiap versi dengan rumus nilai sama ya? Iya sama. Oke, siap. Kita punya data txt, kita kopas saja datanya. Profile data 2.txt. Oh, ls. Set. Oke, kita posisi udah punya data. Tadi jadi sama aja lah ya. Sorting plus set, yes. Stream, oke. Orang, so nilai dengan integer name dan nilai. Main membuat vektor, oke. Ini nggak perlu dulu. Ini cuma buat inputan nanti. Pushback nggak perlu dulu. Upstream file out belum perlu. Nanti dia oke. Upstream file in data txt. Kita baca file yang kedua, yang itu UTS UAS kan. File in 2 data 2.txt. Nah, kemudian kita menggunakan line ini untuk membaca. Kita menyiapkan string untuk membaca line yang ada di file. Kemudian ini kita menyiapkan, biar cepat aja, kita menyiapkan variabel vektor. Nanti teman-teman, ya sebenarnya gampang sih, vektor itu sama kayak array persis. Cuma operasinya sih yang agak beda. Kita menyiapkan variabel vektor.
sebagai wadah data nantinya. Kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman, data yang ada di file itu ada berapa data sih gitu loh. Makanya kita pakai vektor. Kemudian now get line file in, ini line-nya dibaca. Jika line-nya itu ada bernilai true, maka get line ini meskipun fungsinya itu untuk membaca inputan chart, namun ketika line-nya itu ada, dia bisa convert menjadi nilai boolean. Jadi ketika line-nya ini ternyata ada, dia itu langsung menilai bahwa ini tuh true. Dan jadi line 1 ini, bentar, line 1 sama dengan name itu ya. Name, nilai tapi wujudnya string. Nilai wujudnya string. Name, nilai string. String name. Name S sama dengan name. Langsung bisa sih sebenarnya. Nilai sama dengan nilai string. Yang plus tadi nilai what? Nilai daftar nilai UTS. Sekalian lah ya, daftar nilai UAS. Daftar nilai UTS plus name sama nilai. Oh, name juga perlu name string berarti. Name masih string. Sedangkan kita tuh perlu integer name story. Name string. Name string. Ya udah. Ini name string. Name string, name string. Oh, nilai. While in close. Kemudian while lagi nilai UTS. While in 2 nilai UTS. Nilai UAS. Ini sama juga nggak apa-apa sih ininya. Nilai UAS. Oke, kemudian di soal untuk menghitung nilai akhir setiap mahasiswa dengan rumus nilai akhir sama dengan ketulusan yang lakukan. Oke. Kita buat nilai baru. Vektor. Ini bukan orang sih. Nilai. Vektor. Nilai baru. Nilai akhir adalah nilai akhir. Daftar nilai akhir. Daftar nilai akhir. Kemudian kita mengisi nilai akhir ini. For nilai dari, nggak usah cons lah ya. Nilai dari daftar nilai UTS. Dan ini for model ya, teman-teman bisa belajar sendiri lah. Nilai, kita ambil nilai dari masing-masing daftar, lalu kita daftar nilai akhir. Nilai akhir dot template back nilai
Ini nilai dot name, koma, nilai dot bentar for 2 kali, oke. Indeksnya dari 0. Bisa sih pakai yang itu bisa sih. Iya betul, bisa. Oh, nggak usah pakai itu. For ini sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan vektor length. Vektor length. Vektor nilai UTS length. I plus nilai akhir index break nilai name dikali dot nilai UTS dot index ke vektor get index cpp vektor get index. Atau pakai yang ya? Ya jangan sih. Distance. Permisi Mas. Kalau seumpama nanti kirim kodenya aja gimana ya Mas? Soalnya ini udah marip terus banyak yang anu. Oke, mungkin cukup sekian aja. Langsung aku tutup aja ya Mas. Iya Mas, nggak apa-apa. Oh, mungkin teman-teman cukup sekian aja. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti di soal aja pas apa nih? Bebas Mas. Bebas kan? Iya bebas. Mungkin cukup sekian aja. Kalau mungkin ada yang mau maghrib itu bisa diperkenankan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti filenya ditunggu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Oke. Terima kasih Mas dan terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga kegiatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.